Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F ingin merepresentasikan hasil diskusi kami dari tahap empathize sampai testing dengan judul Inovasi Pakaian Tukang Bengkel Pinggir Jalan. Perkenalkan kelompok kami dari kelompok F, ada saya sendiri, Safira Nafisa, dengan NIM 151562401, dan rekan-rekan saya. Saya Siva Nangundrianti dengan NIM 15156240055. Dan saya Lewi Josephine dengan NIM 15156240069. Yang pertama adalah latar belakang. Banyak tukang bengkel pinggir jalan tidak menggunakan pakaian yang dirancang khusus untuk lingkungan kerja yang keras, sehingga mereka rentan terhadap risiko cedera. Pakaian yang tidak sesuai dapat meningkatkan kemungkinan terpapar bahan kimia berbahaya, serta mengurangi perlindungan dari percikan api atau panas. Lebih jauh lagi, penggunaan pakaian yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi kulit. Yang pertama ada tahap empathize. Pada tahap ini, kita meneliti dan terjun langsung untuk mewawancari narasumber atau pekerja bengkel di pinggir jalan. Penelitian ini juga melihat secara langsung kondisi bengkel yang berada di pinggir jalan. Nah, hasil observasi kita itu lokasinya di Siantar Motorsport Bekasi pada 1 Mei 2025 jam 1 siang. Nah, hasil observasinya itu ada tukang bengkel di pinggir jalan umumnya menggunakan pakaian seadanya seperti kaos tipis, celana training, dan sandal jepit. Mereka bekerja di lingkungan terbuka yang panas dan berdebu, seringkali tanpa pelindungan tambahan seperti sarung tangan atau sepatu tertutup. Meskipun pekerjaannya mereka melibatkan risiko seperti terkena oli panas, percikan api saat las, atau benturan alat berat, mereka tetap mengutamakan kenyamanan agar dapat bergerak bebas dan tidak merasa kepanasan selama bekerja. Pada saat wawancara, menunjukkan bahwa pekerja menyadari adanya resiko, namun mereka belum menemukan solusi pakaian yang sesuai dengan kebutuhan kerja mereka di lapangan. Para pekerja informal di sektor bengkel jalanan memiliki kebutuhan khusus terhadap pakaian kerja. Mereka memprioritaskan kenyamanan karena bekerja di bawah terik matahari, namun tetap membutuhkan perlindungan dasar dari risiko cedera. Ketidakhadiran produk pakaian yang seimbang antara kenyamanan dan keselamatan membuat mereka tetap menggunakan pakaian yang tidak sesuai. Ini sebab kenapa kita membuat pakaian bengkel pinggir jalan, karena kondisi lingkungan yang panas dan berdebu, pekerja sering terluka akibat alat-alat tajam dan terkena oli atau bensin. Pekerja hanya memakai kaos seadanya, kaos oblong atau celana jeans, mengerjakan pekerjaan sehari-hari tanpa adanya seragam kerja, kurangnya perlindungan dari oli, bensin, bahan-bahan kimia, dan alat-alat tajam. Selanjutnya itu ada tahap design, yaitu eh, tukang bengkel sendiri itu sering menghadapi resiko kerja seperti paparan panas, luka bakar ringan, dan cipratan bahan kimia. Namun, mereka tidak menggunakan pakaian pelindung yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang panas. Sifat pekerjaan mereka juga menuntut mobilitas tinggi, serta tidak tersedianya pilihan pakaian yang kerja yang nyaman, namun tetap aman. Akibat dari ini, mereka sendiri itu rentan terhadap kecelakaan ringan yang sebenarnya dapat dicegah dengan penggunaan perlindungan dasar. Nah, tujuan utama dari penyelesaian masalah ini untuk mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan para tukang bengkel pinggir jalan terkait pakaian kerja dan merancang solusi berupa pakaian kerja fungsional yang mampu mengakomodasi dua aspek utama, yaitu kenyamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, kenyamanan dalam cuaca panas dan kondisi kerja dinamis. Yang kedua ada keselamatan terhadap resiko kerja. Dan yang ketiga ada desain yang fleksibel, fungsional, dan terjangkau. Lalu tahap selanjutnya itu ada ide,
Yang pertama itu ada brainstorming. Kita melakukan ideat itu secara eh, online melalui aplikasi Zoom. Seluruh anggota diminta menyumbangkan ide untuk solusi di permasalahan pakaian tukang bengkel di pinggir jalan. Lalu ada tabel dan dokumentasi ide. Setelah terkumpul ide dari masing anggota, ide dikumpulkan berdasar 4 kategori, yaitu teknologi, upcycling, desain, dan kegiatan. Ide juga dikelompokkan berdasarkan biaya serta jangka waktu. Lalu ada proses diskusi. Setelah terkumpulkan ide dari masing-masing anggota, ide dikelompokkan berdasar 4 kategori, yaitu teknologi, upcycling, desain, dan kegiatan. Dan ide juga dikelompokkan berdasarkan biaya serta jangka waktu. Melalui hasil diskusi, didapatkan 3 ide utama untuk dikembangkan lebih lanjut. Di antaranya itu ada panel lap di dada atau di celana, lalu pakaian dari bahan anti oli, dan tambahan banyak saku. Nah, pakaian kerja ini dirancang khusus untuk tukang bengkel pinggir jalan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti fungsionalitas, kenyamanan, serta keselamatan kerja. Nah, model pakaian yang kita gunakan ini dia modelnya dengan jumpsuit, yaitu dia satu potong yang menyatukan bagian atas dan bagian bawah. Kenapa kita memilih desain ini? Agar dia lebih praktis dan dapat mampu untuk melindungi tubuh secara menyeluruh dari risiko kerja seperti percikan oli, panas, dan debu. Untuk bahan utama sendiri yaitu dari cotton twill atau cotton twill. Biasa kenapa kita memilih ini? Karena bahan ini terkenal karena kuat, dia juga tahan gesekan, menyerap keringat, dan juga tetap nyaman walau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi sangat cocok untuk pekerjaan berat seperti para tukang bengkel ini. Jadi dari hasil diskusi kami mulai dari empathize, lalu ada define dan ideate, ini adalah hasil dari prototipenya. Jadi di sini ada dari tampak belakang, tampak depan, dan tampak samping. Terlihat di sini banyak terdapat ada saku, ada seperti pada lengannya ini kita dibuat sepanjang sebenarnya ini panjang, cuman untuk lengan itu dibuat dia bisa menggulung atau roll up sleeves. Jadi bisa disesuaikan apabila sang pekerja ini mau dia mau di untuk lengan pendek atau lengan panjang. Lalu di bagian celana itu ada saku belakang dan juga di bagian lutut itu juga ada saku. Untuk tampak depannya juga ada panel lap di bagian dada kiri. Di bagian dada kanan juga terdapat saku. Lalu ada lengan gulung juga, dan di bagian celana depan juga terdapat saku. Nah, ini dia yaitu bagaimana kita membuatnya modelnya jumpsuit, yaitu dia bagian atas dan bawah itu dia menyatu. Dan untuk cara pembukanya itu menggunakan resleting depan. Jadi jika dibuka itu bagian atas dan bawahnya itu udah bisa kebuka semuanya. Lalu di sini kita pakai bahan katun twill, yaitu karena kuat, tahan gesekan, nyaman, menyerap keringat, cocok untuk jumpsuit atau atasan karena seimbang antara kenyamanan dan ketahanan. Di sini kita ada testing setelah kita selesai membuat prototipe ini, kita mentesting beberapa responden yang merupakan yang bekerja sebagai tukang bengkel di pinggir jalan. Yang pertama itu ada Bu Sri Hastuti, yaitu ibu ini bekerja sebagai kasir bengkel di Siantar Motorsport. Komentar ibu ini, baju bengkel ini sangat cocok untuk kerja karena desainnya nyaman, banyak kantung untuk alat dan lengan serta celana panjang yang melindungi tubuh.
Ibu ini bersedia untuk memakainya setiap hari. Skor penilaian dari ibu ini ada 4, dan saran perbaikannya adalah untuk menggunakan bahan yang adem agar makin nyaman saat dipakai lebih lama. Lalu ada responder yang kedua, yaitu Ditra. Eh, Beliau ini bekerja sebagai mekanik bengkel di Siantar Motorsport juga. Komentar dari beliau ini yaitu adalah desain bajunya bagus dan rapi, cukup nyaman dan aman dipakai saat bekerja. Fungsi dan katifannya juga sangat baik. Beliau memberi skor 5 dengan saran perbaikan untuk agar lengannya bisa lebih dipendekin dan warganya dibuat lebih cerah agar tidak terlalu panas dan tampak lebih rapi. Lalu ada responder yang ketiga, yaitu ada Saudara Akbar. Akbar juga bekerja di mekanik bengkel Siantar Motorsport. Komentar dari beliau yaitu desainnya bagus dengan warna gelap merah hitam yang tidak mudah kotor saat bekerja, nyaman dan mudah dipakai. Dan beliau juga bersedia untuk memakai karena praktis dan cocok untuk aktivitas di bengkel. Beliau memberi skor 5 dengan saran perbaikan untuk menggunakan bahan yang lebih mudah dicuci agar perawatannya lebih mudah. Jadi ini adalah dokumentasi dari testing dari beberapa responden tadi, yaitu kita melakukan uji coba prototipe baju bengkel dengan melibatkan langsung para mekanik bengkel sebagai pengguna utama untuk mendapatkan umpan balik langsung terkait kenyamanan, fungsi, dan kesesuaian desain baju saat digunakan bekerja. Karena keterbatasan lokasi ini, kegiatan testing ini dilakukan secara daring melalui video call. Jadi kesimpulan dari eh, eh, inovasi yang kami kerjakan kali ini, yaitu proyek ini, yaitu bahwa proyek ini berhasil merancang sebuah prototipe pakaian kerja untuk tukang bengkel pinggir jalan yang mempertimbangkan aspek kenyamanan, perlindungan, dan fungsionalitas. Model jumpsuit ini juga yang digunakan ini juga terbukti praktis dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Fitur-fiturnya seperti lengan gulung serbaguna, panel lap di dada, serta banyak saku juga menjadi nilai tambah yang sangat diapresiasi oleh pengguna dalam tahap testing. Nah, berdasar umpan balik dari para responden ini juga sebagian besar menyatakan bahwa desain ini nyaman dipakai, dia fungsional dan juga sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan empatik yang dilakukan di tahap awal berhasil menjawab sebagian besar kebutuhan pengguna. Tapi masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya optimal. Misalnya ada masukan mengenai bahan yang masih terasa panas, keinginan agar warna dibuat lebih cerah, serta saran yang lain agar pakaian lebih mudah dicuci. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok F. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Sekian dan terima kasih.